Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan pelajaran matematika peminatan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat trigonometri. Baiklah, kita mulai saja. Sebelum kita masuk ke dalam materi persamaan kuadrat trigonometri, ingat kembali materi SMP dan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai persamaan kuadrat dan inverse trigonometri. Persamaan kuadrat. Materi ini sungguh tidak asing ya untuk kalian, karena ini sudah kalian pelajari pada saat kalian SMP. Di sini ada pertanyaan, manakah yang termasuk persamaan kuadrat? Ada 3 pilihan. Pilihan pertama X sama dengan 5, pilihan kedua X kuadrat ditambah X kurang dari 6 sama dengan 0, yang ketiga Y kuadrat min 4Y lebih besar dari 5. Kira-kira manakah yang termasuk? Betul, contoh kedua merupakan contoh persamaan kuadrat. Mengapa demikian? Karena pada contoh kedua di situ terdapat variabel dengan pangkat kuadrat atau pangkat 2, kemudian memiliki tanda penghubung sama dengan. Jadi, apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat itu? Nah, persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi 2. Dengan bentuk umum persamaan kuadrat dalam X adalah sebagai berikut. AX kuadrat ditambah BX ditambah C adalah 0, dengan A-nya itu tidak sama dengan 0, dan A, B, dan C-nya itu adalah anggota bilangan real. Kalian bisa bayangkan ketika A-nya itu sama dengan 0, maka nanti X kuadratnya akan hilang, yang sisa adalah BX plus C sama dengan 0. Apakah bentuknya tetap kuadrat? Tentu tidak ya, karena yang paling penting adalah variabel berpangkat 2 atau pangkat tertinggi kuadrat tersebut. Untuk inverse trigonometri, ini kalian sudah tidak asing ya, bagaimana menentukannya. Jadi ketika ada sin inverse akar 3/2, nilai sin berapakah yang memenuhi? Yaitu V/3. Kemudian contoh-contoh lainnya pun sama. Ingat konsep ketika fungsi sin memiliki inverse itu pada selang apa, fungsi cos memiliki inverse juga pada selang apa, dan fungsi tan memiliki inverse pada selang apa. Dengan nilai fungsi sin dan cosnya itu dari negatif 1 sampai 1, dan nilai fungsi tan itu dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, seperti itu ya. Masalah pertama, coba tunjukkan manakah yang termasuk persamaan kuadrat trigonometri, kemudian jelaskan. Di sini ada beberapa contoh atau kalimat matematika. Yang pertama ada X kuadrat ditambah 2X sama dengan 6, kemudian ada sin 2X sama dengan setengah akar 2, sin kuadrat X ditambah sin X lebih dari 1, kemudian ada sin kuadrat X ditambah cos X sama dengan 0, dan 2 sin X ditambah cos X sama dengan 2. Agar lebih jelas, dilanjutkan pada slide berikutnya. Untuk contoh yang pertama, X kuadrat ditambah 2X sama dengan 6, kira-kira merupakan persamaan kuadrat trigonometri atau bukan? Jawabannya adalah bukan, karena persamaan kuadrat tidak mengandung variabel fungsi trigonometri. Jadi di sini kan X-nya itu tidak didefinisikan apa-apa ya, sehingga X-nya itu merupakan angka biasa, bukan fungsi trigonometri. Yang kedua, sin 2X adalah setengah akar 2. Ini materi yang sudah kita pelajari ya, bukan termasuk persamaan kuadrat, melainkan termasuk ke dalam persamaan
lanjutan ya, persamaan trigonometri lanjutan. Di sini pangkat tertinggi pada variabel adalah 1. Yang ketiga, sin kuadrat X ditambah sin X lebih dari 1 juga bukan merupakan persamaan kuadrat trigonometri karena terdapat tanda lebih dari, bukan sama dengan, jadi bukan termasuk. Yang keempat, sin kuadrat X ditambah cos X sama dengan 0, ya termasuk, karena pangkat tertingginya pada variabel adalah 2 atau berpangkat kuadrat ya variabelnya, serta mengandung fungsi trigonometri, dan tanda penghubungnya pun merupakan sama dengan. Contoh kelima, 2 sin X ditambah cos X sama dengan 2 juga bukan merupakan persamaan kuadrat trigonometri, karena pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Mungkin tandanya sudah betul, variabelnya fungsi trigonometri juga betul, namun pangkatnya masih kurang sehingga bukan termasuk persamaan kuadrat trigonometri. Lalu setelah kalian dapat menentukan yang mana persamaan kuadrat trigonometri yang bukan, kalian harus bisa tentunya menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat trigonometri tersebut. Silahkan perhatikan pada slide berikutnya. Masalah kedua. Anti ingin menyelesaikan persamaan cos kuadrat X dikurangi cos X dikurangi 2 sama dengan 0 untuk X-nya itu antara 0 sampai 2pi. Namun ia mengalami kesulitan. Kira-kira bagaimanakah cara menentukan himpunan penyelesaian persamaan tersebut? Tentukan himpunan penyelesaiannya. Kalau kita perhatikan, jika kita memisalkan fungsi cos X dengan P atau P sama dengan cos X, maka kita peroleh persamaan kuadrat X dikurangi cos X dikurangi 2 sama dengan 0 itu sama saja dengan P kuadrat dikurangi P dikurangi 2 sama dengan 0. Maka soal yang kita punya atau permasalahan yang kita punya itu bentuknya menjadi bentuk persamaan kuadrat. Ingat kembali pada pelajaran di SMP, kalau misalnya persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan dengan 3 cara, yakni menggunakan faktorisasi atau pemfaktoran. Yang kedua bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga kita bisa menggunakan rumus ABC atau rumus persamaan kuadrat. Agar lebih jelas, kita langsung saja ke dalam pembahasan. Cara pertama menyelesaikan permasalahan yang tadi menggunakan cara faktorisasi atau pemfaktoran. Kita sudah memisalkan cos X-nya dengan P, maka kita punya P kuadrat dikurangi P dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian lakukan pemfaktoran dengan membuat 2 kurung ya. Lihat di situ ada P kuadrat, maka yang hasilnya P kuadrat adalah P dikali P. Tanda paling ujung adalah negatif. Tanda apa yang dikalikan menghasilkan negatif, yaitu positif kali negatif atau negatif kali positif, itu bebas. Kemudian lihat angka 2, berarti 2 itu perkalian dari 1 dikali 2. Kemudian lihat angka yang di tengah itu ada negatif P. Negatif P itu bisa terbentuk dari negatif 2P ditambah P, sehingga angka yang kita masukkan itu menjadi P ditambah 1 dikali P dikurangi 2 sama dengan 0. Mungkin kalian tidak asing ya dengan cara pemfaktoran. Nah, sehingga kita peroleh P ditambah 1 itu sama dengan 0. P sama dengan negatif 1. Kemudian kita ubah lagi P menjadi cos X, sehingga kita peroleh cos X adalah negatif 1. Sehingga X-nya itu adalah cos inverse dari negatif 1, yaitu phi atau 180 derajat. Ingat, kalau cos itu memiliki 2 rumus persamaan, yaitu ketika alfa ditambah K kali 2phi atau X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 2phi. Kemudian alfanya itu sama dengan phi, kita substitusikan sehingga kita peroleh X sama dengan phi ditambah K2phi, K kali 2phi maksudnya ya, atau X sama dengan
negatif V ditambah K kali 2V. Karena selang yang ditanyakannya hanya 0 sampai 2V, ketika kita substitusikan atau ganti nilai K-nya dengan K lebih atau kurang dari 0, itu tidak termasuk ke dalam selang ya. Kalian silahkan coba saja mensubstitusikan nilai K sehingga X yang memenuhinya itu hanya X sama dengan V. Kemudian ketika di sini kan pemfaktorkan menghasaf 2 ya. Tadi P ditambah 1 sudah. Maka yang selanjutnya adalah P dikurangi 2 sama dengan 0. Kita peroleh P-nya itu sama dengan 2. Kita ubah lagi P dengan cos X. Cos X sama dengan 2, maka X-nya adalah cos inverse dari 2. Apakah ada? Jawabannya tidak ada, karena nilai fungsi cos itu hanya dari negatif 1 sampai 1 ya, sehingga cos inverse dari 2 itu tidak ada. Sehingga dari cara ini dan soal ini, himpunan penyelesaiannya adalah Pi. Nah, bagaimana menyelesaikan dengan cara yang kedua? Cara yang kedua itu menyelesaikan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Artinya kita mengubah bentuk persamaannya menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kita lihat di sini, tadi kita sudah misalkan P itu adalah cos, maka persamaannya menjadi P kuadrat dikurangi P dikurangi 2 sama dengan 0. Langkah pertama, pindahkan negatif 2 ke ruas kanan, sehingga kita peroleh P kuadrat dikurangi P itu sama dengan 2. Kemudian, ubahlah yang P kuadrat min P menjadi kuadrat sempurna. Seperti apa? Kita buat kurung, otomatis tandanya kuadrat. P kuadrat itu kan dari P kali P ya, otomatis kita tulis P, tandanya negatif. Kemudian ingat tidak, ketika ada bentuk kuadrat itu kan dikalikan semua unsurnya ya, maka koefisien dari negatif P itu kan negatif 1, tinggal kita bagi 2, jadi negatif 1/2. Kalau kita uraikan kan P dikurangi 1/2 kuadrat itu sama saja dengan P dikurangi 1/2 dikali P dikurangi 1/2. Ada unsur yang melebihi di base sebelumnya, yaitu negatif 1/2 dikali negatif 1/2 atau ditambah atau menjadi positif 1/4. Karena ruas kirinya ada penambahan 1/4, maka ruas kanan pun ditambah 1/4, sehingga kita peroleh hasilnya adalah P dikurangi 1/2 kuadrat itu adalah 9/4, atau kita akarkan kedua ruas menjadi P dikurangi 1/2 sama dengan plus minus akar 9/4 atau plus minus 3/2. Kemudian kita lakukan perhitungan pertama ketika P dikurangi 1/2 nya itu adalah positif 3/2, maka kita peroleh P nya itu sama dengan 3/2 ditambah 1/2. Yang tadi negatif 1/2 kita pindah ruaskan, sehingga kita peroleh P nya itu sama dengan 2. P nya kita ubah menjadi cos X, berarti cos X sama dengan 2, X sama dengan cos inverse dari 2 itu tidak ada. Ingat ya, nilai fungsi cos hanya dari negatif 1 sampai 1, sehingga tidak memiliki penyelesaian. Nah, yang kedua ketika sama dengan negatif 3/2 ya, berarti P dikurangi 1/2 sama dengan negatif 3/2. P sama dengan negatif 3/2 ditambah 1/2. Yang tadi negatif 1/2 nya kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Kemudian P itu sama dengan negatif 2/2 atau negatif 1. P nya kita ubah lagi menjadi cos X, sehingga kita punya cos X itu adalah negatif 1, X nya adalah cos inverse dari negatif 1. Cos inverse dari negatif 1 adalah V. Ingat, seperti yang cara 1 tadi ya, sudah dibahas kalau cos itu memiliki 2 rumus. Ketika kita masukkan nilai K-nya, tidak ada yang memenuhi, melainkan X-nya sama dengan V, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah V. Untuk cara yang ketiga, kita menggunakan rumus penyelesaian persamaan kuadrat. Dengan menggunakan rumus penyelesaian persamaan kuadrat, berarti kita harus tahu dulu bentuknya menjadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0.
yang tadi agar lebih mudah kan sudah kita ubah, memisahkan cos X nya itu adalah P, sehingga kita peroleh persamaan menjadi P kuadrat dikurangi P dikurangi 2 sama dengan 0. A itu merupakan koefisien dari yang pangkatnya kuadrat atau pangkat 2, sehingga kita peroleh A nya sama dengan 1. B merupakan koefisien dari variabel berpangkat 1, sehingga B itu sama dengan negatif 1 karena disitu ada negatif P. Kemudian C adalah konstantanya, sehingga kita peroleh C nya sama dengan negatif 2. Ingat kalau rumus persamaan kuadrat, penyelesaian persamaan kuadrat itu adalah negatif B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Tinggal kita substitusikan nilainya. A nya itu 1, B nya negatif 1, dan C nya adalah negatif 2, sehingga kita peroleh hasil akhirnya P12 nya itu adalah 1 plus minus 3 per 2. Karena ada plus minus berarti ada 2 kali pengerjaan. Ketika ditambah P yang pertama berarti ketika ditambah, P yang kedua berarti ketika dikurangi. Ketika P nya ditambah, kita peroleh hasilnya adalah P sama dengan 1 ditambah 3 per 2. P sama dengan 4 per 2 atau 2. Kita ubah P nya menjadi cos X, berarti X adalah cos inverse dari 2. Hasilnya tidak memiliki penyelesaian. Kemudian ketika dikurangi, kita peroleh P nya itu adalah 1 dikurangi 3 per 2. Maka negatif 2 per 2. Negatif 2 per 2 adalah negatif 1. P kita ubah lagi menjadi cos X, berarti menjadi cos X sama dengan negatif 1. X nya adalah cos inverse dari negatif 1, yaitu V. Ingat kalau cos itu memiliki 2 rumus ya. Ketika alfa ditambah K kali 2V dan negatif alfa ditambah K kali 2V, kita substitusikan K yang memenuhi. Karena selangkah yang ditanyakannya hanya 0 sampai 2V, X yang memenuhinya itu hanya ketika X adalah V. Itu cara yang ketiga. Nah, dengan soal yang sama, ternyata ketika menggunakan cara pertama, cara kedua, cara ketiga, hasilnya adalah apa kira-kira? Silahkan kalian simpulkan sendiri. Kemudian di slide evaluasi, Ibu menanyakan yang pertama, apa yang dapat kalian simpulkan dari contoh-contoh pada slide-slide sebelumnya. Kemudian bandingkan dengan hasil mind map yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Waktu itu Ibu pernah meminta kalian membuat mind map mengenai persamaan kuadrat trigonometri. Kira-kira apa bedanya, ataukah ketika tidak ada perbedaan, apa persamaannya? Seperti itu ya, bisa dijelaskan. Kemudian yang kedua, silahkan cari himpunan penyelesaian secara umum dari persamaan yang dituliskan. Kemudian nomor 3 juga mencari himpunan penyelesaiannya dengan selang 0 sampai 2V. Silahkan kalian kerjakan. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, sekian. Sekian pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Kita bertemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.